Dapatkan koleksi buku karya Ustadz Dr. Ariful Bahri Hafizahullahu Ta'ala. Dan miliki segera buku ulama mazhab dan manhaj. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu dan senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, kasih sayang, taufik dan hidayah yang Allah hadiahkan kepada kita bersama. Dan di antara salah satu nikmat yang paling indah adalah keberadaan kita di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak ada satu pun mereka yang datang ke kota Nabi kecuali membuat iman mereka bertambah kepada Allah, sebagaimana pula bertambah kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengannya di antara salah satu nama kota Madinah adalah Darul Iman, yaitu daerah yang akan membuat iman kita bertambah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan iman tidaklah bertambah kecuali dengan amal ibadah, karena memang tujuan kita bersama datang ke kota Madinah adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus lagi dikala kita berada di kota dan di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat berikan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-marhamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabiyur rahmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sayang kepada umatnya. Salah satu hadis yang selalu kita bawakan ikhwatul Islam adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban dalam sahihnya, dibawakan oleh Urwah, yang beliau merupakan di antara salah satu keponakan ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Karena memang biasanya Urwah banyak sekali meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus perkara-perkara rumah tangga Nabi dengan ibunda kita Aisyah, karena Aisyah adalah khalahnya atau bibinya. Karena Aisyah memiliki seorang saudari namanya Asma, dan Asma ini punya suami namanya Zubair, dan mereka diberikan karunia oleh Allah salah seorang putra bernama Urwah. Sehingga Urwah ini ikhwatul Islam adalah salah seorang di antara yang banyak meriwayatkan hadis dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Salah satu hadis yang beliau riwayatkan adalah hadis yang berkaitan dengan ibunda kita Aisyah, dengan suaminya, dengan nabinya, dengan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pernah menyebutkan ikhwatul Islam, "Lamma ra'aitu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba nafsin." Aku ketika memperhatikan Nabi dalam keadaan bahagia, maka di saat itulah aku ingin meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meminta sesuatu kepada suaminya. Karena biasanya orang yang sedang bahagia mudah mengabulkan kalau ada orang yang meminta. Begitu juga dengan ibunda kita Aisyah, ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan gembira, dalam keadaan bahagia, maka di saat itulah Aisyah meminta sesuatu kepada Nabi. Tapi permintaan Aisyah adalah permintaan yang sangat luar biasa mulia, menunjukkan bagaimana kualitasnya sebagai seorang wanita yang menjadi pendamping Nabi di dunia sampai di dalam surganya. Apa permintaan Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyebutkan, "Ya Rasulullah, ud'ullah li." Itulah permintaan ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. "Ya Rasulullah, doakan diriku." Mendengarkan permintaan orang yang paling beliau cintai, maka tentunya tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menolaknya. Apalagi permintaan yang sangat mudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kiblat, berdoa kepada Allah, mengangkat kedua tangannya dan mengatakan di dalam doanya,
Allahumma ighfir li Aisyah, ya Allah ampunkan dosa-dosa Aisyah, ma taqaddamat min dhanbiha wa ma ta'akhkharat, apa yang pernah dia lakukan atau yang telah dia lakukan, wa ma a'lanat wa ma asarrat, apa yang dia tampakkan dan apa yang dia sembunyikan, ampunkan semua dosa-dosanya. Ketika Nabi SAW berdoa kepada Allah dengan kalimat yang indah ini, membuat ibunda kita Aisyah tersenyum, tersipu malu, karena beliau senang berada di samping Nabi SAW dan beliau mendengarkan Nabi SAW berdoa dengan kalimat yang semua kita akan berdoa dengan kalimat ini. Pertama kali permintaan kita kepada Allah, Allahumma ighfirli. Kemudian yang mendoakan dirinya adalah Nabi SAW. Ketika Nabi selesai berdoa, maka Nabi melihat kepada istrinya yang sedang berbahagia. Kemudian Nabi pun bertanya, ayasurruki du'ahi, bahagiakah engkau dengan doa yang aku panjatkan kepadamu wahai Aisyah? Maka tentu jawaban Aisyah, mali la asurra bidu'aik, kenapa pula aku tidak bahagia dengan doa yang aku panjatkan kepada Allah ya Rasulullah, wahai Nabiku, wahai suamiku, doa yang diinginkan oleh seluruh kaum muslimin. Dikala dalam keadaan demikian ikhwatul Islam, apa kata Rasulullah SAW kepada ibunda Aisyah? Dengarkan baik-baik, karena ini menunjukkan siapa Nabi kita yang mulia SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, ketahuilah, doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk dirimu, maka itu jugalah doa yang selalu aku panjatkan kepada Allah untuk umat-umatku setiap kali aku melakukan ibadah salat. Innaha la du'ai li ummati fi kulli salat. Doa yang aku katakan kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa Aisyah yang dia lakukan dan yang telah dia lakukan, yang dia tampakkan dan yang dia sembunyikan. Doa itu pula lah yang selalu diminta oleh Nabi kepada Allah Azza wa Jal. Ya Allah ampunkan dosa umatku, ampunkan dosa yang mereka lakukan atau yang telah mereka lakukan, ampunkan dosa yang mereka tampakkan dan ampunkan dosa yang mereka sembunyikan. Setiap solat Nabi SAW mendoakan umatnya. Dan kita tidak tahu berapa banyak Nabi SAW melakukan solat wajib, solat sunat. Kita tidak pernah tahu secara persis berapa jumlahnya. Dan setiap kali itu pula lah ada kita di dalam doa-doa baginda Rasulullah SAW. Kita saja kadang-kadang lupa berdoa untuk diri sendiri, tapi Nabi tidak pernah lupa berdoa untuk kita sebagai umatnya. Makanya jangan pernah menjadi umat yang pernah melupakan Nabi SAW. Dan di antara bentuk kita senantiasa mengenang, mengingat akan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah dengan kalimat salam dan salawat yang selalu kita ucapkan kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana Nabi berdoa kepada Allah siang dan malam meminta untuk kita sebagai umatnya, maka demikian juga keadaan kita sebagai umat Nabi tidak akan pernah melupakan kalimat yang mulia, mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Nabi yang mulia siang dan malam. Karena itu adalah bentuk di antara kita membalas jasa yang telah dilakukan oleh Nabi. Walau kita sadar kita tidak akan pernah bisa membalas apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan kali ini kita akan kembali melanjutkan bagaimana keutamaan kota Madinah dan bagaimana cintanya Rasulullah SAW kepada kota Madinah, sehingga dengannya di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Habibah. Di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Habibah, yaitu daerah yang wajib bagi kaum muslimin untuk mencintainya. Karena dikala Nabi meninggalkan Mekah menuju Madinah, sesampainya Nabi di kota Madinah, di saat itulah Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma habbib ilayna al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashad wa sahihha. Itu adalah doa Nabi SAW ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah. Ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah sebagaimana kami mencintai kota Mekah, atau jadikan kecintaan kami terhadap kota Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Mekah,
dan jadikan kota Madinah adalah kota yang sehat. Itu merupakan di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashad wa sahiha. Karena bagaimanapun ikhwatul Islam, setiap kaum muslimin pasti mencintai kota yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan membuktikan apa fakta dan apa buktinya kita mencintai kota Nabi. Di antara salah satunya, kita dianjurkan mengatakan kalimat-kalimat yang indah, dan ini merupakan di antara adab kepada kota Madinah, bahwa kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mencintai kota Madinah karena kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara konsep cinta kepada seorang muslim atau cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai apapun yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu yang dicintai oleh Nabi adalah kota Madinah. Apa buktinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mau berpisah dari kota Madinah. Bahkan kemarin kita telah menyebutkan sebuah ungkapan yang sangat indah, sumpah setia Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Wahai penduduk Madinah, aku akan selalu hidup bersama kalian, dan aku pun akan wafat di tengah-tengah kalian. Bahkan juga di dalam kalimat yang lainnya ikhwatul Islam, dan ini pernah kita sebutkan, ketika terjadi Fathu Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, yang kita kenal dengan Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah Al-Mukarramah, kemudian 2 pekan setelahnya atau 2 minggu setelahnya, ada sebuah peristiwa yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, namanya Perang Hunain. Dan Hunain itu adalah sebuah lokasi yang ada di antara Mekah dan Taif, namanya Hunain. Dan kalau ada di antara kita yang dari Mekah Al-Mukarramah kemudian mereka pergi ke Taif, maka kita akan lihat di sisi jalan itu semuanya ada bukit dan gunung. Kemudian orang-orang yang ada di sana, ketika Nabi dan para sahabatnya ingin melakukan perjalanan ke Hunain menghadapi musuh, ternyata musuh mereka bersembunyi di balik bukit dan di balik gunung. Ketika Nabi berada di perjalanan bersama para sahabatnya, mereka hujani Nabi dengan anak panah, dengan tombak, sehingga membuat pasukan para sahabat Nabi yang jumlahnya kurang lebih 12.000 meninggalkan Nabi SAW, karena mereka diserang secara tiba-tiba. Kemudian ikhwatul Islam, pada akhirnya Nabi kembali memanggilnya, wahai kalian yang telah berbaiat kepadaku, wahai kalian sahabat Nabi, wahai muhajirin, wahai ansar. Sehingga dikala Nabi memanggilnya melalui pamannya Al-Abbas, maka semua mereka kembali bersama Nabi, dan setelahnya Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Makanya Allah menyebutkan, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yauma Hunain. Ingatlah bagaimana Allah memberikan pertolongan kepada kalian di momen, di tempat yang sangat banyak. Salah satunya dikala terjadi perang Hunain. Ayat ini diceritakan oleh Allah dalam surah Taubah. Wa yauma Hunain iz a'jabatkum kasratukum, ketika kalian merasa bangga dengan jumlah yang banyak, karena jumlah kaum muslimin lebih daripada 12.000, dan itu bukan jumlah yang sedikit. Maka dengan jumlah yang banyak tapi tidak ada faedahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Falam tughni ankum minallahi syai'an, tidak ada manfaatnya di sisi Allah. Thumma dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Ketika musuh menyerang, kalian meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalian lari. Thumma anzalallahu sakinatah. Pada akhirnya Allah kembali menurunkan ketenangan kepada kaum muslimin, dan juga ketenangan kepada nabinya. Wa anzala junudan lam tarawha, dan Allah juga menurunkan malaikat-malaikat. Hanya saja malaikat dikala turun, dikala terjadi perang Hunain, hanya sekedar turun tanpa ikut berperang bersama Nabi dan para sahabatnya. Sedangkan dikala terjadi perang Badar, malaikat turun dan ikut berperang. Itu perbezaannya. Kenapa malaikat turun dan mereka tidak ikut berperang? Karena biasanya kalau malaikat sudah turun, itu kasih sayang yang mereka bawa. Makanya setiap malaikat turun ikhwatul Islam, di saat itulah momen-momen kita berdoa. Kapan biasanya malaikat turun? Ketika fajar, dikala mendengarkan ayam berkokok misalnya, itu waktu malaikat turun, berdoalah di sana. Kapan lagi malaikat turun? Dikala ada halaqah zikir yang dilakukan di dalam masjid, di rumah Allah Azza wa Jalla, malaikat akan turun, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti momen kita ini. Di antara bentuk malaikat turun ikhwatul Islam, ada dikala orang berzikir di rumah Allah, membacakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sela-sela kita seperti ini, rajin-rajinlah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena malaikat mengaminkannya, dan apabila malaikat yang mengaminkannya, maka mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kemudian malaikat turun akan membawa rahmat dan kasih sayang. Begitu juga dikala terjadi perang Hunain, malaikat turun tenang para sahabat semuanya, mendapatkan ketenangan, kenyamanan, sehingga kembali mereka kuat dan kembali berbaris. Kemudian Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ketika Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin, maka mereka mendapatkan harta rampasan yang banyak sekali. Kemudian dikala membagi harta rampasan ikhwatul Islam, Nabi hanya memberikan kepada orang-orang Mekah sahaja, tanpa memberikan kepada penduduk Madinah. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Biasanya ghanimah, harta rampasan, tidak ada para sahabat yang ikut berjuang dengan Nabi menginginkan harta rampasan. Mereka berjuang bersama Nabi ingin mengangkat kalimat Allah. Tapi dikala Allah berikan kemenangan, kemudian mendapatkan harta rampasan, maka itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berhak untuk menerimanya. Itu dua hal yang harus kita bezakan, agar kita tidak mengatakan bahwa para sahabat mereka menginginkan harta rampasan. Tidak, semuanya mereka berikan untuk Nabi, untuk membela Nabi, membela agama Nabi SAW. Tapi dikala Allah berikan kemenangan, harta rampasan itu bonus dan wajib bagi mereka untuk menerimanya, karena itu adalah haknya. Sama dengan orang-orang fakir dan orang-orang miskin ikhwatul Islam. Kalau ada orang fakir, betul-betul fakir, maka dianjurkan bagi mereka datang kepada mereka, kalau bahasa kitanya baitul mal, atau kepada orang yang memegang zakat kaum muslimin. Kemudian dikala mereka datang menyebutkan kami fakir, kami butuh uang, sebenarnya dia bukan meminta, tapi itu adalah hak yang harus diberikan kepadanya, supaya kita tidak salah fakta. Jadi ada orang yang fakir dan miskin, kemudian dia datang kepada kita, itu yang mereka minta adalah hak yang Allah titipkan kepada kita, bukan kita yang memberikan kepadanya, tapi itu adalah haknya. Kalau kita tahan, kita yang berdosa. Nah begitu juga dengan harta rampasan, itu adalah hak mereka yang ikut, karena Allah yang telah menentukan. Nah biasanya Nabi membagi harta rampasan secara adil. Yang berjalan kaki dapat 1 bagian, yang menggunakan kendaraan atau kuda dapat 3 bagian, 1 untuk dirinya, 2 bagian untuk kendaraannya. Artinya dibagi oleh Nabi SAW. Namun tiba-tiba dikala terjadi perang Hunain, penduduk Madinah 1 sen pun mereka tidak mendapatkan bagian daripada harta rampasan. Jadi wajar kalau mereka bertanya ikhwatul Islam. Yang mereka tanyakan bukan kenapa mereka tidak mendapatkan harta rampasannya, tapi apa alasannya, agar kita tidak berburuk sangka kepada para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi adalah orang-orang yang paling mulia, yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh pernah bercerita buruk tentang orang-orang yang sudah dijamin surga. Makanya tidak ada kaum muslimin, setiap kali mereka bercerita tentang sahabat Nabi, tidak boleh mereka menceritakan keburukan, karena mereka adalah orang-orang yang sudah dijamin surga. Kalau sudah dijamin surga, berarti mereka adalah orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu menyebutkan radhiyallahu anhum. Allah telah meridainya, dan ridha adalah puncak tertinggi yang Allah berikan kepada penduduk surga. Karena penduduk surga dikala mereka berada di dalamnya, mereka belum nyaman. Sampai-sampai Allah berbicara dengan penduduk surga. Apalagi yang kalian inginkan wahai penduduk surga? Maka penduduk surga mengatakan, ya Allah, bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka, engkau masukkan kami ke dalam surga? Kemudian apa kata Allah? Hari ini aku halalkan untuk kalian keridhaanku, dan aku tidak akan pernah murka selama-lamanya kepada kalian. Di saat Allah mengatakan kalimat ini, maka penduduk surga merasa bahagia untuk selama-lamanya. Jadi ridha itu adalah puncak tertinggi keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, dan itulah yang diberikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga kalimat radhiyallahu anhum tidak boleh dipakai kecuali untuk para sahabat sahaja. Bisa dipahami? Siapapun manusia, semulia apapun dia, tidak boleh bagi kita mengatakan radhiyallahu anhu. Tapi radhiyallahu anhu adalah kalimat yang dikhususkan untuk orang-orang yang dijamin surga, yaitu para sahabat yang disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayatnya. Laqad radhiyallahu was-sabiquna al-awwaluna al-mu'minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalimat ini. Sehingga kalimat radhiyallahu anhu tidak boleh kita ucapkan kecuali kepada para sahabat Nabi. Maka dengan itulah disebut dengan at-taraddi anhum. Tidaklah kita menyebutkan nama sahabat kecuali kita harus mengucapkan radhiyallahu anhum. Kemudian ikhwatul Islam, penduduk Madinah dikala mereka tidak mendapatkan harta rampasan, karena harta rampasannya banyak sekali ikhwatul Islam. Coba bayangkan, Abu Sufyan
Kita tahu Abu Sufyan. Abu Sufyan yang menjadi pemimpin orang-orang musyrikun. Kapan Abu Sufyan ini masuk Islam? Abu Sufyan kapan masuk Islam? Ketika terjadi Fatu Makkah. Artinya baru berapa minggu dia masuk Islam? Baru 2 minggu atau baru 3 minggu. Dan dia tidak lain tidak bukan adalah mertua Nabi. Siapa anaknya yang dinikahi oleh Nabi? Abu Sufyan. Abu Sufyan itu ada 2. Yang pertama Abu Sufyan yang dia mirip dengan Nabi SAW. Dia adalah anak paman Nabi yang pertama. Karena paman Nabi yang pertama namanya adalah Al-Haris. Abu Sufyan bin Haris. Dia adalah orang yang mirip dengan Nabi karena dia sepupu Nabi, anak paman Nabi yang paling tua. Abdul Muttalib dulu tidak punya keturunan kecuali satu, yaitu Haris ini. Nah, Haris ini punya keturunan namanya Abu Sufyan. Makanya disebut dengan Abu Sufyan bin Haris, dan dia mirip dengan Nabi SAW. Yang kedua Abu Sufyan bin Harb. Itulah mertua Nabi. Siapa putrinya dinikahi oleh Nabi? Siapa? Ummu Habibah. Siapa nama Ummu Habibah? Ummu Habibah namanya Ramlah. Ummu Salamah namanya Hindun. Itu adalah di antara nama-nama istri Rasulullah SAW yang tentunya bagi kaum muslimin untuk mengenal istri-istri Nabi SAW. Karena istri Nabi yang meninggal ada 2, Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah. 2 orang ini sudah meninggal. Khadijah kita tahu bagaimana meninggal, kapan dia meninggal. Zainab adalah yang pertama kali meninggal dari istri Nabi dikala Nabi berada di kota Madinah. Karena Nabi mengatakan orang yang pertama kali meninggal dari kalian adalah yang paling panjang tangannya. Sehingga para istri Nabi mereka mengukur siapa tangan kami yang paling panjang. Kemudian mereka tidak menemukan tangan yang panjang. Tiba-tiba yang meninggal itu adalah Zainab binti Khuzaimah, dan tangannya tidak panjang. Ternyata yang dimaksud oleh Nabi tangan panjang adalah yang rajin bersedekah. Dan Zainab ini adalah orang yang paling rajin bersedekah. Dan dia hanya menikah dengan Nabi mungkin kurang lebih 3 bulan sahaja. Kemudian dia meninggal, tapi dia mendapatkan kemuliaan untuk selama-lamanya. Kemudian itu yang 2 ini sudah meninggal. Tinggal sisa yang masih hidup bersama Nabi. Saudah yang paling tua, kemudian Aisyah, kemudian Hafsah, kemudian Safiyah, kemudian Ummu Habibah yang bernama Ramlah, anaknya Abu Sufyan ini, kemudian Ummu Salamah yang bernama Hindun, kemudian Maimunah, kemudian Juwairiyah, kemudian ada lagi satu Zainab binti Jahash. Ada 9 orang, ditambah dengan Maria Al-Qibtiyah 10 orang. 10 tambah 2 berarti 12. Siapa yang hafal nama ibunya? Kita selalu mengatakan kalimat ini ya, karena istri-istri Nabi adalah ibu kaum muslimin, ya atau tidak? Dan kita adalah kaum muslimin. Tentunya wajib bagi kita untuk menghafal nama ibu kita. Kalau ada orang yang tidak hafal nama ibunya, yang tidak hafal nama ibunya siapa? Anak apa namanya? Baik, siapa nama ibu kita? Siapa yang hafal nama ibu kita bersama? Ada yang hafal nama ibunya? Ini ibunda kaum mukminin, istri-istri Nabi di dunia dan di dalam surga. Paling tidak kita menghafal namanya saja. Kalau lebih kita bisa mengetahui sejarahnya, alhamdulillah. Ada yang hafal? Silakan. Baik, silakan. Bisa diangkat suaranya agar lebih jelas atau maju ke depan sedikit. Baik. Barakallahu fiikum. Siapa? Aisyah, Hafsah, Saudah, Safiyah, Maimunah. Siapa? Ramlah, Hindun, Zainab, Juwairiyah. Siapa? Siapa? Baik, itu bukan nama, tapi itu baik. Baik, silakan sambungkan lagi. Masih 9. Kayaknya lupa yang paling penting ya. Yang 2 lupa ya. Baik, orang yang paling pertama kali dinikahi oleh Nabi, Khadijah, Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah, semoga bermanfaat ya. Nanti jangan lupa lagi ya. Zainab ada 2,
Khadijah yang paling utama karena dia adalah istri satu-satunya Nabi SAW, dan Nabi tidak pernah menikah dengan wanita lainnya selama dia masih hidup yang bernama Ibunda Khadijah. Baik, pisahkan yang meninggal Khadijah dengan Zainab, kemudian tersisa baru sebutkan yang lainnya. Barakallahu fikum. Tapi ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan ini ikhwatul Islam, anaknya adalah Ramlah atau yang kita kenal dengan Ummu Habibah. Dan Ummu Habibah ini kapan dinikahi oleh Nabi SAW? Ketika Nabi berada ketika dia berada di Habasyah. Dikala dia berada di Habasyah, dia termasuk orang yang hijrah. Kemudian suaminya meninggal, tidak mungkin dia tinggal sendirian di Habasyah. Dan dia adalah di antara keluarga yang hijrah pertama. Di antaranya, karena yang pertama kali hijrah di antara keluarga adalah Utsman bin Affan dan istrinya bernama Ruqayyah, artinya putri Nabi dan menantunya. Dan salah satunya adalah Ummu Habibah. Tentunya dikala istrinya atau suaminya meninggal, siapa temannya di Habasyah, merantau di daerah orang, bagaimana dia hidup di sana? Maka di sana itulah Nabi melamarnya, dan Nabi berada di kota Madinah, sehingga dikenal dengan nikah online. Kalau bahasa kitanya, paham nikah online? Artinya nikah jarak jauh. Boleh atau tidak? Misalnya ada di antara kita yang berada di Madinah, kemudian menikah dengan yang ada di daerahnya masing-masing misalnya. Apalagi para mahasiswa, biasanya sering nikah online. Boleh atau tidak? Boleh, tidak menjadi masalah, karena Nabi berada di Madinah, istrinya berada di Habasyah sana. Kemudian Nabi SAW menikah dengannya. Kemudian setelahnya baru bergabung dengan Nabi SAW. Nah, ayahnya adalah Abu Sufyan, pemimpin orang-orang musyrikun. Ketika dia masuk Islam baru 3 minggu sahaja. Dikala terjadi perang Hunain, dia mendapatkan harta rampasan yang banyak sekali, banyak ratusan ekor unta yang dia dapatkan. Begitu juga dengan Ikrimah. Siapa Ikrimah? Anaknya Amr, atau yang kita kenal dengan Abu Hakam, atau yang lebih kita kenal dengan Abu Jahal. Kapan dia masuk Islam? Lebih parah lagi ikhwatul Islam, Abu Sufyan masih lumayan. Ikrimah ini, dialah yang melakukan perlawanan dikala terjadi Fatu Mekah. Artinya dikala terjadi Fatu Mekah, dia masih sempat melawan. Saking dia tidak menerima kalau Nabi masuk ke kota Mekah dan menguasainya. Kemudian dia lari. Setelah dia lari, maka terjadilah apa yang terjadi. Kemudian pada akhirnya dia kembali kepada Nabi dan minta maaf kepada Nabi, dan Nabi memaafkannya. Maka dia pun akhirnya masuk Islam. Baru saja masuk Islam, dia mendapatkan harta rampasan yang banyak sekali. 100 ekor onta, 200 ekor onta, 300 ekor onta, belum lagi uangnya. Dan onta itu selalu kita menyebutkan itu bukan harta yang biasa-biasa saja. Onta itu ikhwatul Islam adalah harta yang luar biasa indahnya. Bahkan sampai sekarang onta itu menjadi lebih harta yang paling berharga. Terakhir ya, kami mendengarkan ada harga onta itu 4 juta. 4 juta real maksudnya. 4 juta real ya. Itu lebih dari segala-galanya, lebih dari kereta, lebih dari mobil, lebih dari. Jadi onta itu, makanya Nabi menyebutkan di dalam hadisnya ada namanya onta merah. Pernah kita melihat onta merah? Ada onta putih, onta kaumah. Yang biasanya kita lihat itu onta kuning dan coklat. Itu yang harga-harga biasa lah kalau bahasa kitanya. Makanya onta itu ikhwatul Islam merupakan harta yang bukan sembarangan, harta yang betul-betul bernilai. Bahkan sampai sekarang harga yang tadi kita sebutkan itu masih ada. Coba bayangkan 4 juta real itu bukan nilai yang sedikit. Kemudian ikhwatul Islam, nah orang-orang yang tadi baru masuk Islam, semua penduduk Mekah mendapatkan harta rampasan dengan jumlah yang banyak, bukan sedikit. Penduduk Madinah, mereka tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Bukan berarti mereka menginginkan harta rampasan, tidak. Tapi tentunya apa alasannya? Di antara kabar-kabar yang beredar di ikhwatul Islam, mereka mengatakan mungkin Nabi sudah lupa kepada kita penduduk Madinah. Mungkin Nabi akan tinggal di Mekah, karena Mekah itu adalah kampung halaman Nabi SAW. Mungkin Nabi kembali kepada karib kerabatnya, karena semua yang diberikan oleh Nabi, karib kerabat Nabi, semua mereka berasal dari suku Quraisy. Abu Sufyan, sepupu Nabi. Abu Sufyan yang satunya, mertua Nabi. Ikrimah, itu satu perjuangan dengan Nabi SAW. Banyak yang lainnya, teman-teman Nabi SAW, satu kabilah dengan Nabi. Sehingga penduduk Madinah, mereka mengatakan mungkin Nabi sudah tidak lagi kembali ke kota Madinah. Nabi akan tinggal di Mekah. Buktinya Nabi tidak lagi memberikan harta rampasan kepada kita. Jadi soal permasalahannya bukan mereka mendapatkan harta atau tidak, tapi kenapa Nabi melakukan yang demikian. Dan mereka lebih kepada mungkin Nabi tidak lagi mau pulang ke kota Madinah, karena Mekah sudah menjadi milik kaum muslimin, dan itu adalah kampung halaman Nabi.
tempat Nabi SAW menghabiskan waktu di sana kurang lebih 50 atau 49 tahun. Karena 4 tahun Nabi menghabiskan waktu di Taif, atau 53 tahun. Kemudian ikhwatul Islam, maka pada akhirnya Nabi mendengarkan isu-isu yang beredar dari kalangan orang-orang Ansar. Maka di saat itulah Nabi SAW mengumpulkan semua orang-orang Ansar, kemudian berceramah dengan ceramah yang indah. Wahai orang-orang Ansar, bukankah dulu aku datang ke kota kalian, kalian dalam keadaan tersesat, kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa, kalian dalam keadaan fakir, kalian dalam keadaan miskin, kalian dalam keadaan begaduh? Maka orang-orang Ansar tidak bisa menjawab Nabi SAW. Kemudian setelah Nabi mengatakan kalimat ini, maka Nabi kembali mengatakan, ala tujibuni, tidakkah kalian menjawab apa yang aku sebutkan? Artinya balas apa yang aku ucapkan. Orang Ansar tidak mungkin membalas Nabi SAW. Kemudian apa kata Nabi? Kalau kalian mau, kalian akan mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah dulu kamu diusir oleh kamu, kami yang menampungmu di sini, kami yang menyediakan tempat tinggal di sini, kami. Itu kata Nabi, bukan kata orang Ansar. Makanya Nabi mengatakan, kalau kalian mau, kalian akan mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami yang menjaga kamu di sini, bukankah kami yang menolongmu? Tapi tidak mungkin kalimat ini diucapkan oleh orang-orang Ansar, tidak mungkin. Hanya saja Nabi supaya adil, menyebutkan bagaimana kemuliaan, bagaimana keagungan, bagaimana mulianya orang-orang Ansar. Maka di saat itulah orang-orang Ansar mereka tetap diam, mendengarkan apa yang disebutkan oleh Nabi. Kemudian Nabi baru menyebutkan alasannya. Wahai orang-orang Ansar, ketahuilah, dunia itu hanya lu'a. Lu'a itu sisa-sisa yang tidak ada gunanya bagi kalian. Karena Nabi tahu bagaimana keimanan orang-orang Ansar, mereka yang sudah selalu bersama Nabi, mereka yang berjuang bersama Nabi, mereka yang mengorbankan segala-galanya untuk Nabi. Bahkan jika terjadi perang Uhud di kota Islam, datang pemimpin Ansar mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi amwaluna, khudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Ini adalah harta kami semuanya. Dikumpulkan harta penduduk Ansar, karena peperangan itu ikhwatul Islam butuh modal. Maka dia mengumpulkan modal dari penduduk Madinah dan memberikan semuanya kepada Nabi. Apa katanya kepada Nabi? Ya Rasulullah, ini harta kami penduduk Madinah, ambil berapa yang kamu mau, tinggalkan berapa yang kamu mau, dan yang kamu ambil lebih kami sukai dibandingkan dengan kamu yang kamu tidak ambil. Itu penduduk Madinah. Nabi tahu bagaimana kuatnya iman mereka, bagaimana kecintaan mereka kepada Nabi. Sehingga ikhwatul Islam, Nabi mengatakan itu hanya sirran lu'a itu sesuatu yang tidak berharga bagi kalian. Kemudian Nabi menyebutkan kemuliaan orang-orang Ansar, dan Nabi mengatakan, aku sengaja melakukan yang demikian karena mereka baru saja masuk dalam agama Islam, atau yang kita kenal dengan mu'allaf. Dan mu'allaf itu ikhwatul Islam, yang pertama orang yang baru saja masuk Islam. Kalau yang sudah 10 tahun, 20 tahun masuk Islam, tidak lagi disebut dengan mu'allaf, tapi mantan mu'allaf. Bisa dipahami ya? Dan lagi disebut dengan mu'allaf. Kemudian mu'allaf itu adalah orang yang diharapkan keislamannya. Dia bukan muslim, tapi selalu diberikan kepadanya zakat, harta, untuk diharapkan keislamannya. Kemudian mu'allaf itu adalah orang yang ingin dikurangi kejahatannya. Ada preman misalnya, ada orang jahat di kampung, jangan dimusuhi. Tapi bisa jadi mereka melakukan yang demikian karena kebutuhan, karena tidak ada pekerjaan, maka tanggung jawab kita berikan kepada mereka zakat. Coba bayangkan kalau ada preman, orang jahat di daerah kita, di kampung kita, kita berikan kepada mereka zakat. Apa yang terjadi? Bisa jadi mereka orang-orang yang terbaik setelahnya. Kita tidak tahu. Makanya tidak boleh kita musuhi, dan itu adalah kewajiban kaum muslimin, terutama mereka-mereka yang dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, tidak semua harta yang kita miliki itu hak kita, ada hak orang lain di dalamnya. Dan salah satu hak orang lain adalah haknya orang-orang mu'allaf. Kalau kita tahan, kita yang berdosa. Dan salah satu mu'allaf itu adalah orang-orang yang seperti tadi. Dan biasanya memberikan zakat itu ikhwatul Islam, apalagi zakat harta. Ini biasanya, walaupun sebagian para ulama mereka berbeza. Ada yang menyebutkan zakat itu diberikan kepada seorang muslim, itu bukan 100 ribu, 100 riyal, 100 ringgit, enggak. Tapi dihitung berapa kebutuhannya selama 1 tahun. Begitulah diberikan zakat. Karena kalau 500 ribu, 2 hari selesai habis. Tapi zakat yang sesungguhnya itu diberikan berapa kebutuhannya. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, dan ini adalah pendapat para ulama, dihitung kebutuhannya untuk selama-lamanya, selama dia statusnya adalah fakir dan miskin dan berhak. Bisa dipahami? Itu yang lebih ekstrim lagi. Tapi terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, artinya itulah kegunaan zakat. Jadi zakat itu bukan dibagi-bagi, dicicil sedikit demi sedikit. Itu sedekah namanya. Tapi kalau zakat itu untuk mengangkat perekonomian kaum muslimin. Sehingga kalau diberikan kepada mereka zakat, kebutuhannya 1 tahun, bisa jadi mereka nanti dijadikan modal usaha
Bisa jadi mereka dirubah kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau diberikan sedikit-sedikit cicil-cicil, kapan mereka menabungnya? Habis waktu itu juga langsung habis. Itulah disebut dengan zakat. Salah satu yang menerimanya adalah al-mu'allaf. Dan mu'allaf itu bukan hanya yang masuk Islam saja, yang baru masuk Islam. Yang baru masuk Islam, yang diharapkan keislamannya, yang diharapkan supaya tidak lagi melakukan kejahatan kepada kaum muslimin. Seperti misalnya orang-orang yang, ya seperti yang tadi kita contohkan, orang yang jahat di kampung kita, yang suka mengganggu, coba diberikan zakat, kita datang, maka tentunya bisa jadi dia datang ke masjid, bahkan dia akan menjadi penjaga masjid. Kami pernah ikhwatul Islam di kampung kami, betul-betul apapun yang hilang di kampung tersebut, tanya pada dia akan tahu siapa pencurinya, di mana lokasinya. Saking dia menguasai area pencurian, bahaya. Saking dia menguasai semuanya. Tapi dikala diberikan, bahkan aset masjid, aset rumah itu hilang semuanya, dia tahu di mana, siapa pencurinya dia tahu. Kemudian diberikan kepadanya sedikitlah. Setelah itu ikhwatul Islam, masjid, tempat-tempat yang ada di sekitarnya aman, padahal itu hanya diberikan sedikit saja. Itu juga disebut dengan mu'allaf. Jelas ya? Maka Nabi SAW mengatakan ikhwatul Islam, wahai kalian penduduk Madinah, aku melakukan yang demikian untuk melembutkan hatinya. Karena mu'allaf itu diambil dari kata-kata ta'liful qulub, itu melunakkan hati. Aku lakukan yang demikian, aku sengaja memberikan semua harta rampasan ini karena mereka baru saja masuk Islam, dan aku tahu kalian adalah orang-orang yang kuat keimanannya. Kemudian apa kata Nabi? Kalian wahai orang-orang Ansar adalah orang-orang yang mulia. Kalian itu ibarat pakaian, manusia ibarat selimut. Selimut dengan pakaian, mana yang paling menempel di tubuh? Pakaian kita ini baju, kemudian selimut di bagian luar, artinya kalian tetap yang paling menempel pada diriku. Kemudian kalau seandainya kalian pergi ke suatu daerah, pergi menuju suatu jalan, dan yang lain pergi ke jalan yang lainnya, aku akan menuju atau aku akan ikut kepada jalan yang kalian tempuh. Laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar. Kalaulah bukan dari hijrah, karena hijrah, maka aku akan menjadi bagian daripada orang-orang Ansar. Itu ada pujian Nabi kepada orang-orang Ansar. Kemudian apa kata Nabi? Ini adalah kalimat yang menunjukkan bagaimana cintanya Nabi kepada kota Madinah. Nabi menyebutkan, ala tardawna an yarji'an nasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una bi rasulillahi ila rihalikum. Biarkan manusia mereka pulang dengan hartanya, dengan dombanya, dengan kudanya, dengan ontanya, sedangkan kalian pulang dengan membawa Rasulullah SAW ke kota Madinah. Dan Nabi adalah harta yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat sana. Artinya Nabi SAW memberikan motivasi kepada penduduk Madinah. Tidak menjadi masalah kalau penduduk Makkah mereka pulang dengan membawa segala-galanya. Harta yang mereka dapatkan dikala terjadi perang Hunain, tidak ada apa-apanya. Tapi kalian wahai penduduk Madinah, kalian pulang, yang kalian bawa adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad kalian tersebut tidak akan pernah meninggalkan kalian untuk selama-lamanya. Dan itulah sumpah setia Nabi SAW kepada penduduk Madinah. Maka dari situlah ikhwatul Islam, walau Nabi tinggal di kota Madinah, hidup bersama penduduk Madinah 10 tahun, tapi Nabi akan selama-lamanya berada di kota Madinah. Dan Nabi tidak akan pernah meninggalkan Madinah untuk selama-lamanya sampai dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi akan selalu berada di sini. Itulah kemuliaan kota Madinah, keberadaan baginda Rasulullah SAW. Dan Nabi jauh-jauh hari menyebutkan yang demikian, aku akan datang kepada kalian, aku akan pulang bersama kalian, dan aku akan meninggal di tengah-tengah kalian. Al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Hidupku akan bersama kalian, dan wafatku juga akan bersama kalian. Maka dengan itulah ikhwatul Islam, Nabi kenapa wafat di kota Madinah? Dan Nabi sudah tahu kalau Nabi akan wafat di kota Madinah. Dan di antara kemuliaan kota Madinah, wafatnya Nabi berada di sana, dan Nabi akan dikuburkan di Madinah, dan Nabi akan berada di Madinah untuk selama-lamanya. Maka kemarin kita telah menyebutkan di antara kewajiban kita yang ada di kota Madinah, berziarah ke perkuburan Nabi. Jangan ada yang pulang meninggalkan Madinah sebelum mereka berziarah ke perkuburan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikala mereka berziarah ke perkuburan Nabi, ucapkanlah assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Ini merupakan hari ketiga kita membaca doa untuk berziarah ke perkuburan baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita tidak menghafalnya. Bisa dipahami ya? Ini merupakan doa kewajiban kita. Yang belum hafal jangan tinggalkan Madinah. Hafal dulu, baru setelahnya tinggalkan kota Madinah.
Karena bagaimanapun di antara kewajiban kita yang ada di kota Madinah, berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengucapkan doa, Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Ini merupakan di antara kewajiban yang harus diketahui oleh seluruh kaum muslimin, siapapun yang ada di kota Madinah. Di antara salah satu tujuan yang paling mulia dan yang paling indah adalah berziarah ke kuburan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan kita berziarah ke kuburan Nabi dengan kalimat-kalimat yang kosong, kalimat-kalimat yang tidak ada maknanya, tapi kita mengucapkan kalimat yang indah, yang itu merupakan di antara bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat tadi kepada penduduk Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ala tardawna an yarji'an nasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum. Tidakkah kalian rela, wahai orang-orang Madinah, ketika manusia pulang dengan membawa hartanya, sedangkan kalian pulang dengan membawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika Nabi mengucapkan kalimat ini, tidak ada satupun penduduk Madinah yang jumlahnya lebih daripada 10.000 orang tersebut yang tadi telah kita sebutkan, kecuali semuanya meneteskan air mata, membasahi jenggotnya. Mereka mengetahui dan menyadari ternyata apa yang dilakukan oleh Nabi bukan karena mereka tidak dicintai oleh Nabi, tapi Nabi sangat mencintai penduduk Madinah. Kemudian pada akhirnya Nabi SAW menyebutkan, Allahumma arham al-ansar wa abna'il ansar wa abna'il ansar. Ya Allah, sayangilah orang-orang Ansar, sayangilah anak-anaknya al-Ansar, dan sayangilah keturunannya orang-orang Ansar. Itu merupakan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada penduduk Madinah setelah terjadi perang Hunain. Nabi mendoakan orang Ansar, mendoakan anaknya orang-orang Ansar, dan mendoakan keturunan dan cucunya orang-orang Ansar. Dan orang-orang Ansar itu ikhwatul Islam, di mana kebanyakan mereka tinggal? Di mana mereka tinggalnya? Tentu di Madinah, karena mereka disebut dengan Al-Ansar. Makanya dikala kita berada di kota Madinah, dan kami akan selalu mengingatkan kepada kita semuanya, dikala kita berada di kota Madinah, ikhwatul Islam, jaga semuanya. Jangan pernah melakukan kezaliman, baik itu zalim dengan kata-kata, ini penduduk Madinah seperti ini, seperti itu. Jangan zalim kepada penduduk Madinah dengan lisan, dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan tulisan. Hati-hati, jaga. Mengapa demikian? Karena mereka adalah orang-orang yang didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menzalimi orang-orang yang didoakan oleh Nabi, maka kita akan celaka dan binasa. Maka dengan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kaum muslimin untuk kita yang ada di kota Madinah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dengarkan baik-baik agar kita berhati-hati di dalamnya. Allahumma man zalama ahlal Madinah wa akhafahum fa akhifhu wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu sarfun wala adlun. Ya Allah, siapapun yang menzalimi penduduk Madinah, ingat baik-baik, siapapun yang menzalimi penduduk Madinah atau membuat mereka menjadi takut, tanamkan rasa takut di dalam hatinya. Untuknya laknat dari Allah, malaikat dan semua manusia, dan Allah tidak akan menerima amal ibadahnya. 3 yang akan mereka dapatkan. Makanya dikala kita berada di kota Madinah, apapun yang terjadi, jangan sampai kita melakukan kezaliman. Kenapa demikian? Karena bisa jadi yang kita zalimi adalah orang Ansar, bisa jadi yang kita zalimi adalah cucunya orang-orang Muhajirin, dan bisa jadi yang kita zalimi adalah keturunannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira keturunan Nabi paling banyak mereka berada di mana? Di mana? Sudah pasti di Madinah. Makanya ada sebuah tempat ikhwatul Islam, kita selalu menceritakan yang ini ya. Salah satu tempat ada Masjid Qiblatain atau yang kita kenal dengan Masjid Bani Salimah. Kemudian di depannya kurang lebih jaraknya 4 kilo lah atau 3 kilo lah. Di depannya ada namanya Masjid Khandaq atau Masjid Sabah Masajid. Mungkin sekarang jalannya ditutup ya untuk perluasan atau intinya sulit bagi kita aksesnya sekarang. Tapi untuk Masjid Bani Salimah, Masjid Qiblatain masih mudah bagi kita untuk bisa melihatnya. Dari Masjid Qiblatain sampai ke Masjid Bani Salimah ini itu ada perkampungan
Nah, rata-rata itu kebanyakan mereka tinggal itu adalah keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja mereka tidak mau menyebutkan bahwa kami keturunan Nabi. Mengapa demikian? Jangankan menjadi keturunan Nabi, menjadi keturunan ustaz saja berat. Ya atau tidak? Kita tak sulit untuk berbuat salah. Misalnya ada anak sekolah, yang satu anak ustaz, yang satu anak pedagang, tiba-tiba mereka sama-sama merokok misalnya, siapa yang akan dipukul duluan? Anak ustaz. Kenapa? Ayah kamu kan ustaz, kenapa kamu seperti ini? Iya atau tidak? Apalagi anaknya Rasulullah dan keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada tanggung jawab yang berat. Orang akan memandang, orang akan melihat. Bahkan kami ikhwatul Islam selalu kami menceritakan di kampus kami. Ada salah satu kampus di Madinah ini, dia tidak jauh dari Wadi Aqiq. Wadi Aqiq itu adalah wadi yang barokah. Nabi dikala melakukan perjalanan ibadah haji dan umrah pada tahun ke-10 Hijriah, dikala Nabi melewati wadi ini, malaikat Jibril turun, "Salli fi hadzal wadi fa innaha mubarakah." Hendaklah kamu salat di wadi ini, di lembah ini, karena itu adalah lembah yang barokah. Dan sekarang lokasinya tidak jauh dari Masjid Qiblatain atau Masjid Bani Salimah. Pas di belakang wadi tersebut ada sebuah universitas namanya Universitas Islam Madinah. Salah satu universitas yang aneh bin ajaib. Kenapa aneh bin ajaib ikhwatul Islam? Karena orang yang berasal dari dalam, artinya dari dalam negara ini mereka berbayar. Orang yang berasal dari luar mereka gratis. Aneh kan? Jadi kita yang berasal dari luar semuanya gratis. Orang yang berada di dalam itu bayar. Sehingga pernah ikhwatul Islam di kampus ini, orang-orang penduduk asli mereka, kalau bahasa kitanya, mereka sama-sama datang kepada mudirnya, rektornya. "Wahai Bapak Rektor, kenapa kami harus bayar? Sedangkan mereka yang dari luar negara ini, mereka gratis semuanya. Sebenarnya kami yang harus gratis, mereka yang berbayar." Apa kata rektornya? "Wahai anak-anakku, ketahuilah, mereka itu adalah tamu-tamunya kita, dan kita harus memuliakan tamu. Dan sudah banyak di antara kaum muslimin yang bertamu, bahkan berasal dari 170 negara. Ada yang bertamu 4 tahun, ada yang bertamu 10 tahun, ada yang bertamu 16 tahun, dan saya salah satunya yang bertamu 16 tahun. Artinya ikhwatul Islam, coba bayangkan. Nah ternyata, coba bayangkan, selama itu kami berada di sana, ternyata banyak mereka yang berasal dari keturunan Nabi. Kami tidak pernah tahu. Baru kami tahu di akhir-akhir, setelah mendengarkan cerita, menyebutkan namanya, ternyata banyak di antara mereka menjadi keturunan Nabi. Kenapa mereka tidak mau menyebutkannya? Karena tanggung jawabnya besar dan berat. Kalau mereka melakukan kesalahan, bisa jadi orang mencontohnya, maka mereka membawa nama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi kita menyebutkan menjadi anak ustaz saja berat atau ringan? Berat ikhwatul Islam. Kalau kita berbuat salah, orang akan ngomel, orang akan marah. "Kamu anak ustaz, tidakkah kamu diajarkan oleh ayahmu?" Ujung-ujungnya mereka akan marah takut marah kepada ayahnya, padahal yang salah adalah anaknya. Tidakkah kita ingin menjaga nama baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Sehingga mereka ikhwatul Islam berusaha untuk menyembunyikannya. Dan yang paling banyak itu di kota Madinah. Makanya mengapa Nabi mengatakan, "Allahumma man zalama ahlal Madinah wa akhafahum." Ya Allah, siapapun yang menzalimi penduduk Madinah, membuat mereka menjadi takut, tanamkan rasa takut dalam hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuknya laknat dari Allah, malaikat, dan semua manusia. Apa gunanya kita hidup kalau kita dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla? Kalau kita dilaknat oleh malaikat-malaikatnya? Kalau kita dilaknat oleh semua manusia? Tidak ada keberkahannya. Kemudian, dan Allah tidak menerima amal ibadahnya. Mengapa demikian? Karena bisa jadi di Madinah, yang pertama, anak keturunan cucu Nabi SAW. Yang kedua, anak keturunan orang-orang Muhajirin. Yang ketiga, anak cucu keturunan orang-orang Ansar. Kemudian yang keempat, anak cucu keturunan para sahabat. Karena tidak semua sahabat Muhajirin, tidak semua sahabat mereka Ansar. Siapa yang disebut dengan Muhajir? Siapa? Hah? Siapa itu Muhajirun? Muhajir Makkah. Jawab Khatiyah. Barakallahu fiik. Baik, siapa bisa jawab? Siapa itu Muhajirin? Sahabat kan dari kalangan Muhajirin, dari kalangan Ansar. Siapa itu Muhajirun? Angkat tangan yang jawab ya. Siapa Muhajirun? Kan ada kalangan sahabat Nabi, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Disebutkan Muhajirin, disebutkan Ansar. Siapa itu Muhajirun? Angkat tangan
yang bisa jawab. Tapi silakan. Penduduk asli Madinah. Muhajir. Muhajirun. Ansar atau muhajirun? Muhajir. Muhajirun berarti Penduduk asli Madinah. penduduk asli Madinah. Kalau penduduk asli Mekah? Masya Allah, barakallah fiik. Sehat selalu Pak ya, Masya Allah. Barakallah fiik. Walau jawabannya salah ya. Taib, kita Ustaz. Taib. Apa muhajirun? Taib, muhajirun itu ikhwatul Islam adalah orang yang meninggalkan Makkah menuju Madinah sebelum terjadi Fathu Makkah. Karena setelah terjadi Fathu Makkah ada lagi yang namanya hijrah. Bisa dipahami? Hijrah itu habis Fathu Makkah ujung-ujungnya. Makanya siapapun yang meninggalkan Makkah menuju Madinah sebelum Fathu Makkah. Fathu Makkah tahun ke-berapa tadi? Tahun ke-8 Hijrah. Sebelum tahun ini, maka semua mereka disebut dengan Muhajir. Al-Ansar, mereka yang berasal dari Madinah. Dan itu tidak semuanya. Nah, sisa dari Muhajirin dan Ansar ini siapa? Sahabat. Karena tidak semua sahabat mereka Muhajirun, dan tidak semua sahabat mereka adalah kaum Ansar. Artinya sahabat bisa jadi, makanya di kota Madinah bisa jadi mereka cucu keturunan Nabi, keturunan Muhajirin, keturunan Ansar, keturunan sahabat Nabi. Kalau kita zalim, terlepas daripada benar dan salah, karena kita tidak mencari benar dan salah, kita ingin tidak melakukan kezaliman. Makanya jangan pernah berlaku zalim dengan lisan, dengan tulisan, dengan perbuatan, dengan apapun. Apalagi bagi kita di media sosial sekarang ya. Kemarin di Madinah terjadi ini dan ini dan ini. Dia tulis di media sosialnya. Tidakkah kita takut Allah melaknat kita, manusia melaknat kita, dan malaikat melaknat kita? Itu juga zalim namanya. Maka gambarkan yang terbaik. Bukan untuk yang lain ikhwatul Islam, tapi untuk memuliakan baginda Rasulullah SAW, memuliakan kaum Muhajirin, memuliakan kaum Ansar, dan juga sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Karena biasanya kalau kita cinta kepada mereka, kita pun akan mencintai orang-orang yang mereka cintai, dan mereka sudah pasti mencintai anak dan keturunannya. Sama dengan kita. Kita pasti mencintai anak dan keturunan kita walaupun kita tidak berjumpa dengan mereka. Karena perjumpaan dengan anak keturunan itu ikhwatul Islam, makanya di antara salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum mukminin, walladzina amanu wattaba'athum, dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti. Siapa yang mengikutinya? Anak keturunannya. Kita bisa jadi tidak mendapatkan anak keturunan kita di dunia. Bisa jadi setelah cucu kita, cici kita sudah berada di dalam tanah. Tapi kapan nanti Allah kumpulkan? Allah nanti kumpulkan kita dalam surga. Kalau seandainya surga kita tinggi, anak keturunan kita berada di bawah, maka Allah akan gabungkan anak keturunan bersama kita untuk menambahkan kebahagiaan kita. Kalau seandainya kita bahagia dan bangga dengan anak dan keturunan kita, apakah Nabi tidak bangga dan bahagia dengan anak keturunannya? Orang Muhajirin begitu juga, orang Ansar begitu juga, dan para sahabat begitu juga, dan kebanyakan mereka ada di kota Madinah. Bisa dipahami? Maka dengan itulah Nabi SAW menyebutkan, Allahumma man zalama ahlal Madinah wa akhafahum fa akhifhu wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu sarfun wa la adl. Tadi ikhwatul Islam, artinya kita ingin membahas ikhwatul Islam bagaimana Nabi SAW sayang dan cinta kepada penduduk Madinah. Salah satunya adalah doa Nabi, Allahumma arham al-ansar wa abna'il ansar wa abna'i abna'il ansar. Ya Allah, sayangi mereka, orang-orang Ansar, anaknya, keturunannya, anak cucunya, sayangi mereka semuanya. Kemudian pada akhirnya setelah Nabi membagikan harta rampasannya dan Nabi mengumpulkan semua penduduk Madinah, Nabi melaksanakan ibadah umrah. Setelahnya Nabi pulang ke kota Madinah, dan Nabi SAW pun kembali menyebarkan dakwah agama dan risalah di kota Madinah. Kemudian Nabi tidak keluar lagi kecuali kalau terjadi peperangan, atau beribadah ke kota Mekah Al-Mukarramah. Dan Nabi tinggal selama-lamanya di kota Madinah sampai Nabi dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, dan Nabi dikala dikuburkan di kota Madinah, dan kota Madinah memiliki Nabi untuk selama-lamanya. Makanya selalu kita menyebutkan sesiapapun yang ada di kota Madinah berarti mereka tidak jauh jaraknya dari Nabi, hanya beberapa langkah saja. Kemudian dikala mereka berada di kota Madinah berarti mereka menjadi tetangganya Rasulullah SAW. Dikala kita menjadi tetangga Nabi, maka jagalah adab dan etika. Kita bukan bertetangga dengan orang biasa, tapi kita bertetangga dengan manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin kita meninggalkan Madinah dengan melakukan perkara-perkara yang tidak bagus, perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah Azza wa Jalla, perkara-perkara yang tidak disukai oleh Nabi SAW,
Dan kemarin kita telah mencontohkan ikhwatul Islam, dikala kita berada di kota Madinah, kemudian kita pergi main-main. Misalnya pergi main bola, main main bulu tangkis misalnya, sesuai dengan hobi masing-masing. Boleh atau tidak? Boleh, tapi pantas atau tidak? Datang ke sini, jauh-jauh ke sini, tujuannya main bola. Ke kota Madinah maksudnya tanah haram. Kita di sini datang untuk beribadah. Kalau yang mubah saja dianjurkan bagi kita untuk meninggalkannya, yang mubah saja dianjurkan bagi kita meninggalkannya, bagaimana dengan perkara-perkara yang makruh? Bagaimana dengan perkara-perkara yang haram? Lebih pantas bagi kita untuk meninggalkannya. Apa contohnya? Merokok misalnya. Contoh ya, ini contoh saja ya. Misalnya datang ke kota Madinah, jauh-jauh ke sini, yang dia bawa adalah slop rokok. Apa namanya slop namanya? Satu slop namanya, saya tidak tahu bahasanya. Sebungkus, dua bungkus, berapa bungkus pun, satu batang, dua batang juga tidak menjadi masalah. Tapi ingat, pantas tidak kita melakukan dikala kita berada di tanah haram. Ini kampung halaman Nabi. Yang kita tinggalkan asap rokoknya. Rokok itu makruh atau haram? Haram. Yang tidak merokok mengatakan haram, yang merokok makruh kan? Tergantung daripada hukumnya. Tapi pertanyaannya, pantas tidak? Makanya kita selalu memberikan analogi ikhwatul Islam. Nabi dikala berada di Masjid Nabawi, maka Nabi berpesan kepada kaum muslimin, siapapun yang mendekati pohon ini, maka jangan fala yaqrabanna masjidana, jangan mereka mendekati masjid kami. Pohon tersebut, apa yang dimaksud oleh Nabi SAW? Ini mohon maaf ya, yang tidak kuat mendengarkan tutup telinganya. Pohon itu maksudnya adalah bawang putih. Karena bawang putih itu biasanya dimakan mentah-mentah, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Iya atau tidak? Baik. Karena biasanya kalau dimakan di ikhwatul Islam, kalau dimasak tidak menjadi masalah. Tapi kalau dimakan, karena biasanya orang sini dan sebagian kaum muslimin yang lainnya, mereka menjadikan itu sebagai lalapannya. Nah, karena dimakan mentah-mentah, kalau dimakan akan mengeluarkan bau yang tidak bagus. Kalau tidak bagus akan mengganggu kaum muslimin jika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal bawang putih itu halal atau haram? Halal. Kalau rokok? Mengganggu atau tidak? Itu bukan saya yang jawab ya. Kalau seandainya Nabi SAW mengatakan, siapapun yang datang ke sini, jangan pernah kalian mendatangi masjid kami ini ketika kalian makan bawang putih. Artinya kalau kalian makan jauh-jauh sebelumnya. Karena tidak bisa dipungkiri, itu halal. Dan banyak di antara kaum muslim yang suka. Tapi jangan makan dikala datang melaksanakan ibadah salat. Fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza bihi banu Adam. Karena malaikat itu merasa terganggu ketika anak Adam juga merasa terganggu. Artinya kalau kita terganggu, malaikat juga terganggu. Artinya seolah-olah kita sama saja mengusir malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita khusyuk? Bagaimana orang-orang yang dari sampingnya? Bahkan Nabi mengatakan, siapapun yang mendekati pohon ini, maka kami akan usir dia ke Baqi'. Padahal itu adalah halal. Bagaimana dengan yang makruh? Maka diusir ke syuhada Uhud. Jauh ya? Ini mohon maaf ya. Jadi yang merokok, semoga Allah berikan kemudahan untuk meninggalkannya. Dan yang masih ada di kopornya, hilangkan, masukkan ke tong sampah. Ya? Semoga ya. Karena ini kebanyakan kita ya datang ke Madinah, ada dua bungkus besar di bawah ikhwatul Islam, padahal dia ingin beribadah ke kota Nabi. Dia sedang bertetangga dengan Nabi, tapi dia tidak tahu aturan bertetangga dengan baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan kalau Nabi hidup di zaman kita, kemudian di tangan kita ada asap yang tidak pernah mati. Coba bayangkan apa yang akan terjadi. Bukankah itu namanya tetangga dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka tentunya kita senantiasa menjaga adab ini ikhwatul Islam. Terlepas daripada hukumnya, kita tidak pernah membahas hukum, tapi yang kita bahas adalah adab. Karena adab itu, kalau seandainya kita beradab kepada orang lain, kita beradab kepada manusia, yang pertama kali kita jaga adab adalah kepada Allah. Yang kedua yang harus kita jaga adab adalah kepada baginda Nabi, baru kepada manusia yang lainnya. Jangan lebih adab kita kepada manusia, sedangkan kepada Nabi kita tidak menjaganya. Maka jadi kalau kita berada di kota Madinah ikhwatul Islam, ini merupakan di antara nasihat yang selalu kami ulang-ulang ya. Kenapa demikian? Karena banyak di antara kaum muslimin yang sulit untuk meninggalkannya. Makanya berdoa di sini ikhwatul Islam. Karena dikala kita berdoa, yang keluar dari mulut kita adalah sesuatu yang sulit malaikat untuk mendekatnya. Bagaimana mungkin malaikat mengaminkan doa-doa kita? Maka dari situ ikhwatul Islam bermohon kepada Allah, ya Allah, terutama di kala minum Zam-Zam ya Allah, mudahkan aku untuk meninggalkan ini. Terlepas daripada hukumnya. Yang mengatakan makruh silakan, yang mengatakan haram juga tidak menjadi masalah, silakan.
Tapi bagaimana kita berusaha meninggalkannya, apalagi dikala kita berada di kota Madinah, menjadi tetangga Nabi, minum zam-zam, mudahkan aku ya Allah untuk meninggalkannya. Dan semoga dikala dia berhasil meninggalkan di tanah haram Makkah Madinah, maka dia pun berhasil meninggalkan ini untuk selama-lamanya. Dan semoga Allah berikan kepada mereka rezeki untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ke sekian kalinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan, dan kami mohon maaf ya kalau penutup endingnya agak sedikit pedas. Kami mohon dimaafkan, tapi itulah faktanya. Karena banyak waktu kita sebenarnya yang terbuang. Ikhwatul Islam, kami selalu memperhatikan banyak di antara kita yang waktunya di luar hotel, kemudian sambil duduk ngopi, tangannya ada api yang tidak padam. Itu berat sekali ikhwatul Islam. Daripada kita duduk di sana, kenapa kita tidak mau duduk di dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah itu tujuan kita bersama datang ke sini? Untuk menjadi tetangga Nabi, beribadah di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pembahasan yang akan kembali kita sambung, yaitu bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Madinah, dan bagaimana wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, sesuai dengan janji Nabi untuk penduduk Madinah, bahwa Nabi akan hidup di kota Madinah dan Nabi pun akan wafat di kota Madinah. Dan insya Allah besok kita akan sambung. Tentunya benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang bagus, bahasa-bahasa yang kurang berkenan, nasihat-nasihat yang berat bagi kita menerimanya. Karena tujuan kita bersama di sini tidak lain tidak bukan adalah mencari ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketahuilah ikhwatul Islam, Nabi Sulaiman pernah berdoa dengan 3 doa. Yang pertama dikabulkan oleh Allah, yang kedua dikabulkan oleh Allah, dan yang ketiga apa kata baginda Nabi? Aku berharap doa ini juga dikabulkan oleh Allah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa doa Nabi Sulaiman yang Nabi mengatakan aku berharap doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya Allah, siapapun yang mendatangi Baitul Maqdis untuk salat di sana, maka semoga dia pulang ibarat orang yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Itu Baitul Maqdis. Bagaimana dengan Madinah? Bagaimana dengan Makkah Al-Mukarramah? Tentunya pahalanya lebih luar biasa. Dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Allah ampunkan dosa orang tua kita, Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, tetangga kita, masyarakat kita, pemimpin kita, alim ulama kita, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, dan seluruh kaum muslimin. Tidak ada di antara kita yang sakit kecuali Allah berikan kesehatan dan kesembuhan. Tidak ada di antara kita yang mendapatkan masalah dan musibah kecuali Allah berikan kelapangan dan kemudahan. Tidak ada di antara kita yang berhutang kecuali Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan untuk melunasinya. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah dalam rangka beribadah kepada Allah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan doa dan permintaannya. Allah jadikan umrah yang mereka lakukan adalah umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan tanah haram Makkah Madinah, semoga Allah memudahkan perjalanannya, memberikan kelancaran dalam setiap urusannya. Allah kembalikan mereka untuk bersua dan berjumpa dengan keluarga yang mereka tinggalkan dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita selalu menjadi tamunya Allah Subhanahu Wa Taala di Makkah Madinah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keikhlasan kepada kita dalam setiap amal ibadah. Allah berikan kepada kita istiqamah dalam agama, dan tidaklah Allah mencabut nyawa kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah masukkan kita semua ke dalam surga bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله